Rembulan tenggelam di wajahmu, Iya. Mas Dekai. Iya, Mas Adam. Boleh diceritakan buku apa ini? Buku ketika Anda membaca novel terlihat kali ini terasa sekali betapa tidak dapatnya kita berandai-andai, Mas Adam. Mm-mm. Kita baca dari belakangnya aja ya, saya udah lupa sebenarnya ini buku isinya apa. Orang mendesah tertahan. Ini akan tontonan. Terakhir kapan Mas Dekai membaca buku ini? Waktu saya SMA, Mas. Wow, lama sekali Mas Dekai. Ya, saya nggak sih ini terbitan kapan sih? Wah, nggak tahu. Woi. Tapi jika emang buku lila itu. Dan Mas Edan sih yang suka ngomong gitu. Tapi yang karek-karek hafal teh buku tenggelam rembulan di wajahmu teh pas film nah karek-karek. Iya, ini cetakan 2 tahun terakhir. Kalau ini cetakan terakhir pun 2012, Mas. 2015. Berarti Mas Dekai termasuk senang yang membaca buku Tereli. Ini kan Wah, ini saya satu-satunya terus merasa wah berat tuh, Mas. Saya pusing gitu bacanya. tapi menarik. Menarik, Pak. Apa tuh Mas yang membuat menariknya? Penasaran gitu, perceritanya itu bikin penasaran. Sebenarnya tokohnya itu siapa? Kalau gue makin bingung, masuk bab 2 makin bingung, namanya beda lagi. Soalnya eta teh lamun di film nama pergi ke masa lalu ting bener tuh? Ini udah, Terus mencari kebahagiaan inti nama. iya, ini kan maka kita akan berapa itu cinta, apakah hidup ini adil, apakah kaya adalah segalanya, apakah kita memiliki pilihan dalam hidup, apa makna kehilangan. Memiliki sama pertanyaan, 5 pertanyaan. Nah, 5 pertanyaan. Benar. Masih ingat Mas Dekai? Enggak, gua ini kan gua baca. Oh, gila lo, ingat lo. Berarti sih begini saja Mas Dekai, itu kan ada 5 hal yang dipertanyakan. Yang pertama apa Mas Dekai? Apakah itu cinta? Nah, menurut Mas Dekai, cinta itu apa? Fana. Baca dah, bentar. Aku mau ambil sebatang korek dan ini minum buat Mas Adam. Oke, thank you. Ini seperti biasa. Ini lama-lama jadi studio ini. Kedai kopi Once. Ini minum buat saya. Gitu, Mas Adam. Jadi cinta itu apa Mas Dekai? Cinta itu kasih sayang mungkin, Mas. Kasih sayang. Nggak bakal dari kasih sayang, Mas. Outputnya kasih sayang. Nah, jadi cinta itu bentuknya universal ya. Universal, bisa kepada siapapun, kepada benda, kepada Kalau tumbuhan. sayang, kalau cinta implementasinya kecintaan terhadap benda, kayak enggak deh. Tapi kan kalau tadi ngerunut dari pengertiannya, outputnya kan kasih sayang Mas. Jadi cinta tuh Iya hanya sih. cover. Bisa. Tapi Mas Deka setuju dengan pendapat Rumi kalau sebenarnya orang tuh tidak ada yang tahu tentang cinta kecuali namanya. Setuju. Harusnya enggak dong, kan biar menarik nih obrolan kita agak panjang. Gua kan CS banget sama Jalal. Oh iya, Jalal. Berarti setuju ya dengan apa yang dikatakan Rumi. Setuju Mas. Dia panutan saya soalnya, masa saya tahu lah kalau bisa. Yang kedua apa Mas Dekai? Ada apakah hidup ini adil? Nah, apakah hidup ini adil Mas Dekai? Kalau diruntut dari kehidupan, apa sih kayak hari-hari kita sebenarnya adil, Mas. Sebenarnya Kadang, adil. perasaan Oke. hidup ini tidak
Adil itu ketika kita menolak sesuatu, Mas. Kita tidak setuju apa yang diberikan kepada kita. Disitulah Kita merasa keadilan. oke. Berarti ketika orang-orang merasa bahwa hidup ini tidak adil, sebenarnya Dirinya sendiri yang menolak keadilan. dirinya sendiri yang menolak keadilan. Betul. Misalkan mungkin gini Mas, kita berkasus lah. Ya. Kasusnya kayak misalkan yang relate sama anak-anak muda. Misalkan mau daftar habis SMA kan, daftar di kampus. Dia inginnya misalkan di yang Bonafit lah, di Oke. Unpad, di Unpad. Keinginan. Ternyata setelah melakukan usaha yang kerja keras, ternyata tidak diterima. Misalkan ternyata diterimanya di kampus swasta. Ya. Nah, kalau melihat kasus ini sebagai permukaan kan pasti melihat tidak adil dong. Karena apa yang dia jalankan itu kan sudah semaksimal mungkin. Kalau melihat permukaan, tanda kutip. Tapi mungkin kalau balik lagi ke pengertian yang Mas Dekai itu berarti kita kan tidak tahu sebenarnya endingnya bakal seperti apa. Ya. Jangan-jangan keinginan dia endingnya misalkan di kampus itu ingin jadi misalkan apa ya Mas? Di Unpad tuh ada jurusan apa aja? Di Unpad ada Kedokteran, psikologi, matematika, MIPA. misalkan kedokteran lah. Ternyata dia pengen banget jadi kedokteran, ternyata dilalahnya ditolak lah. Akhirnya masuk kampus swasta, masuklah di desain misalkan. Komunikasi visual. Ternyata selama perjalanan itu ternyata dia sangat jago sekali di endingnya tuh di desain. Nah, jadi kadang keadilan itu mungkin bisa dilihatnya di terakhir mungkin bagi orang yang ngeh. Iya, jadi Mas Adam tuh mau setuju keadilan apa? Setuju kan saya saya kan menjelaskan apa yang tadi Mas Dekai. Mungkin kurang lebihnya seperti itu kan. Betul. Kita harus bisa menerima apa yang kita kasih gitu. Sebenarnya kalau adil dalam hidup, balikin lagi ke Tuhan gitu. Tuhan yang maha tahu gitu. Iya. Dia masuk jurusan matematika, nggak bisa ngitung, mau gimana? Keadilan di situ bertindak. Saya disuruh belajar ngitung jumlah-jumlahan dari jualan. Berarti sekarang masih belajar. Mas. Masih belajar. Nanti kuliah lagi berarti. Iya, karena saya waktu itu tidak bisa jumlah-jumlahan, Mas Adam. Kenapa, Mas? Tapi kalian bisa. Enggak terlalu. Kalau yang basicnya menghafal, saya tidak bisa, Mas. Basicnya menghafal, bukannya kalau matematika rumusnya juga harus menghafal ya, misalkan X. Gak tahu sih saya X apa itu. XXSN tuh saya taunya Mas. Itu kan X kuadrat plus 2X sama plus 2X plus 4. Nah itu kan menghafal Mas, rumus. Kalau misalkan ada studi kasus kayak gitu, itu bukan rumus, itu persamaan Mas Adam. oh itu Kuadrat. yang rumus Mas, yang rumus, Yang aljabar. Aljabar, gue nggak hafal dong, lu memaksain soalnya. Rumus banyak kayak fisika gitu, kayak rumus daya. Biasanya sih waktu SMA ada Mas rumus-rumus. Jadi untuk mengerjakan soalnya rumusnya ini. Kalau yang mungkin menurut Mas Adam, rumus bangun biasanya. Bangun datar, bangun ruang, gitu kan. Itu rumus dasarnya itu sisi kali sisi. Dah tuh. Nah, di situ kan terjadi tuh pergolakan orang. Gua harus ngapalin rumus segitiga, gua harus ngapalin rumus lingkaran, gua harus ngapalin rumus ini. Dasarnya luas, bangun dasar itu sisi kali sisi. Udah. Kalau misalkan segitiga, kalau persegi bagi dua jadi apa? Segitiga kan? Gak tahu Mas, nanya saya. Ini kan persegi nih, persegi panjang. Iya. Kalau kita bagi dua gini. Segitiga. Segitiga kan? Iya, betul. Kalau luas persegi panjang kan panjang kali lebar, sisi kali sisi. Kalau segitiga, berarti kan persegi panjang bagi dua. Ini jadi segitiga nih, sebelah sini kan? Iya, betul. Jadi luasnya segitiga apa? Setengah panjang kali lebar. Iya, betul. Ada setengahnya. Kan? Itu betul. rumusnya kan? Oke. Kalau jajar genjang, geser. Sisi kali sisi juga tetap. Basicnya sisi kali sisi. Udah ketahuan tuh luas.
Heeh. Masuk ke bangun ruang. Oke. Kolom. Heeh. Kolom rumus dasarnya luas alas kali tinggi. Itu kalau misal bawahnya segitiga tinggal bentuk tingginya kemana, tingginya kemana. Ntar tinggal dibagi bentuknya pembagian dari apa. Kayak piramida kan berarti sepertiga dari persegi. Jadi sepertiga luas alas kali tinggi. Oke. Udah sama-sama aja mas. Bener dasarnya dulu kalau kita tahu baru semuanya jalan. Oke, isep dulu mas. Nah. Oke. Saya soalnya sedikit agak aneh mas Dekai yang matematika banget tapi tambah-tambahan tadi bilang mas Dekai. Kalau yang tadi kan pengkonsepan. Nah, saya bisa di situ. Berarti untuk yang hitung-hitung gitu kalkulator. Iya dong, kan ada kalkulator. Ngapain kita hafalin? Otak kita tuh harus digunakan jauh nih dari buku. Otak kita harus digunakan untuk membuat konsep-konsep baru. Kalau udah ada di buku, kayak sekarang Mas Adam, nggak ngapalin kan ini buku isinya apa gitu? Nggak hafal kan? Nggak hafal. Bisa dibaca lagi kan? Bisa. Kalau Mas Adam nulis buku, emang perlu baca buku orang? Bagi saya. Sebagai referensi. Yoi. Oke. Tapi pas saat menulis, Enggak. itu matematika. Referensi itu sebagai dasar sebenarnya. Itu sama matematika. Ketika Oke. kita udah punya referensi dasarnya, ya udah, toh referensi itu kalau kita butuh kita baca. Oke. Untuk pas menulis kita harus punya menuangkan ide baru kan. Nah bacaan itu tidak usah dihafal karena kita itu harus kerjain konsep baru gitu. Ya tadi rumusan hafalin kalau misal ke bangun apa atau kemana gitu kita harus itu konsepin itunya bukan ngapalin rumusnya. Oke. Nah, balik lagi ke buku Mas Dekai. Yang ketiga tadi adalah pertanyaan tentang Apakah kaya adalah segalanya? menurut Mas Dekai. Kaya privilege mas. Pasti. Nah, untuk meraih sesuatu kan. Tapi kalau langsung kaya mungkin tidak melulu itu segalanya. Tapi kalau dalam proses kita mencari untuk mencukupi hidup kita sampai batas mana kita mengalami rasa cukup, itu udah cukup kaya menurut saya mas. Tapi mungkin gini Mas, kaya itu bisa dikatakan berlebihan tidak Mas? Tidak dong. Nah, kalau tidak berarti maksudnya gini Mas, kalau misalkan orang kan mengejar kekayaan, sementara kebutuhan dia hanya jadi gini, orang tuh sebenarnya hanya butuh minum air segelas. Ketika dia bisa minum 2 gelas, kaya dia. Tapi kan kembung Mas. Jangan 2 gelas deh, dia ingin 1 ember. Untuk apa? Nah itu privilege ketika kaya, kita bisa bagikan ke orang lain. Nah, kalau orang tidak punya hal atau plan hidup untuk itu, Hah, yang mana nih lu tanya? yang itu yang untuk dibagikan kepada orang lain. Karena dia merasa kurang. Dia tidak pernah merasa kaya. Ketika orang tidak pernah memberi karena dia merasa kurang, tapi dipandang orang lain dia punya banyak uang dan hartanya berlebih. Antum yang pandang dia kaya, tapi dia tidak pernah merasa kaya. Oke. Berarti, tapi menurut saya setiap orang menurut saya sih kaya sih pada porsinya Mas. Betul. Kaya adalah menurut saya kaya adalah keikhlasan untuk memberi. Itu kaya. Iya, misalkan Mas Dekai punya 4 batang rokok. Tapi cuma setengah. Terus diberikan kepada orang 2 batang. Bagi saya itu kaya. Bagi saya itu kaya karena Mas Dekai menyisihkan setengahnya dari apa yang punya. Betul. Jadi, nah saya menemukan teori baru lagi kalau misalkan kadang Mas, semakin kita kaya, dalam hal ini materi ya, akan semakin pelit Mas. Misalnya kita punya duit lah, misalkan semakin banyak kepemilikan kita, semakin banyak keinginan kita lagi, itu yang bertumbuh gitu tuh. Kalau kita makanya pas di awal kita kaya akan
kecukupan diri dan untuk memberi orang lain itu kaya. Nggak, maksud saya tuh kalau saya mikirnya gitu mas, kadang kalau kebanyakan ya tidak semua. Jadi semakin banyak orang semakin kaya semakin pelit. Karena misalkan kita punya uang 10 juta, kita nggak mungkin dong masih sampai 5 juta. Sampai 5 juta, pasti paling 500. Makanya sebenarnya orang miskin tuh adalah orang yang paling potensi memberikan kekayaannya. Menurut saya. Ya. Misalkan dia cuma punya beras sekarung. Ngasih setengahnya aja tuh dalam porsi dia. Itu udah kaya banget, Mas. Matematikanya kan sama aja, Mas. Sama kan? Sama dalam matematika. Makanya kaya itu tuh cuman status orang. Tapi kaya tuh hati. Tapi Mas Deka ingin kaya materi. Ingin dong. Ini sendiri kan, apakah kaya adalah segalanya? Kunci kayanya itu untuk diri kita. Kalau kita merasa kita kaya, kita akan punya tanggung jawab untuk memberi. Dalam hal ini materi, Mas Deka ingin kaya materi. Materi dong. Oke. Pertanyaan selanjutnya Mas Deka. Apakah kita memiliki pilihan dalam hidup? Tidak. Kenapa tidak? Tidak. Mau milih apa lu dalam hidup lu? Dalam hal tertentu mungkin kita tidak bisa memilih, Mas. Yakin itu pilihan antum? Sudah dikasih sama Tuhan. Nah, sebenarnya mah misalkan saya berteman, Mas. Jadi pilihan itu punya takdirnya masing-masing. Untuk hal yang bisa kita pilih ya. Tapi untuk hal yang tidak bisa kita pilih, misalkan kita lahir dari orang tua siapa, itu kan juga kita tidak bisa milih. Iya. Misalkan kita dihadapkan dengan, kita kan banyak pertemanan, kita bisa memilih berteman dengan si A, kita bisa memilih berteman dengan si B. A dan B pasti punya jalan ceritanya masing-masing. Betul. Menurut saya itu pilihan dalam hidup. Tidak juga dong. Kenapa tuh? Karena itu alur kita mengenal A, kita mengenal B, lalu kita berteman lebih baik dengan A misalkan, karena B terlihat tidak baik untuk kedepannya. Itu bukan pilihan, itu alur. Tapi di posisi kita saat memilih berteman, terlihat memilih, tapi sebenarnya emang alurnya ke situ. Sebenarnya kita tidak pernah memilih. Oke. Memang arusnya ke sana. Ya. Oke. Masa Allahnya tetap direvisi lagi. Oh, di sini milih A, ganti berarti ceritanya nggak ada. Itu Perasaan sudah kita ditakdirkan. Kalau saya mikirnya untuk saat ini, jadi kayak misalkan ke mana ya? Misalkan ke Sumber. Kita pengen punya tujuan ke Sumber. Iya. Kita banyak opsi kan jalannya. Betul. Ke Sedong bisa, ke Mundu juga bisa, atau mungkin ke Jawa Tengah. Betul. Sana bisa, nanti lewat Tapi Mas Pangandaran. Adam bisa nggak nyampe kemana-mana di Mundu kecelakaan. Itu pilihan Mas Adam ke Sumber. Ada yang lebih kuat daripada pilihan Mas Adam. Ketika Mas Adam nyampe ke Sumber pun itu bukan pilihan Mas Adam. Agak bingung saya. Kita mau berangkat nih, misalnya mau ke Sumber. Ke Sumber berarti bisa lewat Mundu. Kangresan. Iya. Bisa lewat Palimanan. Majasam. Bisa lewat Palimanan. Terus maksudnya. Terus Mi. Iya. Pilihan. Tapi Mas Adam bisa nggak nyampe ke Sumber kan? Baru nyampe Mundu kecelakaan. Itu pilihan Mas Adam. Oh, oke. Tidak kan? Oke. Mas Adam pun misal nyampe ke Sumber dengan lewat jalur Kangresan dulu. Nyampe ke Sumber. Itu bukan Mas Adam yang pilih, tidak memilih lewat Palimanan atau yang lain. Itu emang udah ada jalurnya. Oke. Kita tidak memilih. Oke. Hanya kita merasa memilih. Oke. Berarti kalau di breakdown lagi berarti kita tinggal memaksimalkan pilihan kita. Kalau bahasanya tidak memilih. Kalau hidup ini tidak ada pilihan. Ya. Artinya kalau misalkan hidup tidak ada pilihan, ya kita ditakdirkan jelek ya jelek.
Tidak ada pilihan? Ada satu opsi, Apa makanya tuh? beragama Mas. Mm-mm. Beragama. Untuk Tahu yang baik, tahu Allah gimana gitu ke kita. Pengennya Allah gimana, kita ke Allah gimana. oke. Nah kalau orang yang tahu kayak gitu, tinggal kita ngikutin aja alurnya. Kita tidak memilih. Punya kekuatan besar apa kita bisa memilih yang sudah ditakdirkan sama Allah. Oke. Sangat religius lah ini. Terakhir Mas, pertanyaan terakhir. Oh ingat antum, ini pertanyaan keempat. Apakah makna kehilangan? Seru nih Mas. Aduh, kehilangan. Kehilangan apa ya? Ada tuh lagu Sweetest Place Mas, yang tentang kehilangan. Kayaknya antum juga masih ingat. Renggut ya Mas. Bukan dong. Bukan. Sebait. Bait renggut. Jadi gimana Mas? Kehilangan. Aku takut. Renggut. Makna kehilangan tuh nggak pernah. Gak ada Mas yang nggak pernah merasakan kehilangan Mas. Gimana ya? Mas Dekai belum pernah merasakan kehilangan atau Mas Dekai sebenarnya kehilangan cuman tidak terlalu larut di euforia kehilangan sehingga tidak merasakan kehilangan. Apa yang pergi diganti, sisanya ada di hati. Aduh Edan, keren banget. Wira banget tuh Mas. Tidak ada bukunya Wira. Emang iya aku gitu enggak sih sebenarnya. Jadi gimana nih konsep kehilangan? Nggak ada. Kalau saya sebenarnya emang kalau secara ini tuh kehilangan tuh ya gimana ya kehilangan. Saya pernah bikin Coba contohkan kehilangan Mas Adam. Saya kehilangan duit. Duit usaha saya hilang. Saya pikir bukan kehilangan. Tapi Ada orang yang membutuhkan. berpindah mungkin. Iya. Jadi kehilangan itu mungkin rasanya Mas. Pada objeknya sebenarnya tidak kehilangan. Ya misalkan Mas Dekai punya pacar, putus. Iya. Sebenarnya nggak hilang pacarnya mah. Enggak. Maksudnya bukan pacar, orang itunya memang tidak hilang, Betul. hanya berpindah. Jadi kehilangannya itu adalah output dari perpindahan itu. Iya, tapi kan tidak merasakan. Pacar, putus. Ya mungkin ada orang yang merasakannya ya Mas. Untuk Mas Ya. Dekai mungkin merasakan tidak. Tapi untuk kayak misalkan orang seperti saya masih merasa kehilangan. Merasa saya aneh. Sudah mulai bingung. Apakah saya aneh? Tidak pernah merasa kehilangan. Ya juga ya, apa gua aneh ya? Pacar saya putus. Ada beberapa kebiasaan yang tidak dilakukan lagi. Sayangnya tetap. Orangnya nggak ada. Kebiasaan yang dilakukannya juga tidak dilakukan. Siapa sih tidak merasa kehilangan? Karena orangnya pun ada. Iya, hanya berpindah saja Saya kehilangan uang. dari yang ada menjadi tidak ada. Iya, saya naruh uang di misalnya di tempat ini. Pas saya buka lagi, kok kosong. Itu nggak hilang. Dibawa sama orang. Ya. Mungkin rezekinya dia. Saya masih ada rezekinya. Saya jadi nggak merasa kehilangan. Oke. Apa yang pergi akan diganti, Mas Adam. Betul. Cuman kan mungkin setiap orang pemahamannya berbeda, Mas Dekai. Ada orang yang sama seperti saya masih merasakan kehilangan. Makanya saya itu lanjut ngomong. apa tuh? Saya mau ngambil sesuatu. Oke. Oh, di kamar, Mas Adam.
Ya, inilah kita sedang mereview buku Tereli, yaitu Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Di wajahmu. Kulihat rembulan. Tidak dong. Salib, Mas. Bukan mas, Oh. ini perlambangan. Ah, Saya pernah dibilang sama orang, hablum minallah, hablum minannas. Ini yang ke bawah apa, Mas? Yang ke bawah itu diri kita, Ya. diri kita. Karena kita yang sebagai apa tuh? Khalifah. Kita yang ada di bumi untuk hubungan dengan manusia dan Allah. Kalau kita percayakan ke Allah semuanya, urusan manusia ditanggung. Jadi gak ada kehilangan, Mas Adam. Iya. Kayaknya. Apa gue mulai aneh ya? Gue aneh gak sih? Gue ketakut. Mungkin ya Mas, nih saya Iya, Mas. nemu lirik lagi. Orang yang merasa kehilangan adalah orang yang merasa memiliki. Orang yang tidak merasa kehilangan, dia tidak pernah merasa memiliki. Wah, berarti tidak memiliki apa-apa dong. Nah, itu. Memang kita kan tidak memiliki apa-apa. Pada jiwa dan diri kita juga kita tidak pernah memiliki. Emang apa yang kita miliki? Tidak ada. Tangan dikasih, Kehidupan dikasih. makan. Nafas dikasih. Makan apa pernah Mas Deka yang mikir, oh ini gizinya untuk ini saya, oh ini sari-sarinya. Pernah nggak? Kan tidak Mas Deka. Enggak. Kita terima beres aja, makan, tubuh yang Yang urus. ngatur lah. Heeh. Ini untuk kesini, untuk kesini. Berarti mungkin gitu Mas Dekai. Itu lagunya Leto Mas Dekai. Yang mana tuh, Mas? Ada Mas, memiliki kehilangan. Judulnya memiliki kehilangan. Saya coba save dulu ya, Bang. Iya. Nanti kita dengarkan setelah. Boleh Mas Dekai. Jadi memang karena gini Mas Dekai, saya pernah hilang laptop. Ya. Saya saat hilang laptop kecewa Mas Dekai. Heeh. Anjir, dibeli sama rasa kecewa lah. Padahal kalau dibalik lagi di flashback, kan saya sebenarnya mah dari awal juga nggak punya laptop. Betul. Sekarang nggak punya laptop, kenapa rasanya berbeda? Padahal kan di awal juga nggak punya, sekarang juga nggak punya. Betul. Jadi saya kecewa adalah karena saya merasa memiliki. Ya. Itu mungkin output kecewa itu karena kita merasa memiliki. Output kehilangan itu Heeh. karena kita merasa memiliki. Iya, Timbullah rasa kecewa. timbul rasa kecewa, Kehilangan. lah. Padahal mah merasa tidak adil. merasa tidak adil. Merasa kekayaan adalah segalanya. Nah, Ini semua berkaitan. 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 Sesungguhnya kita itu bukan apa-apa. Nah, itu Situlah. berarti terjawab Mas Dekai Ya, semua di poin yang kelima. hendak Allah Subhanahu wa taala. Betul. Makanya saya tidak setuju dengan ide hak asasi manusia. Wah, ini berat Mas Adam. Saya tidak setuju, Mas. Emang kita punya hak apa, Mas? Gak punya Mas Adam. Gak ada hak manusia. Itu mungkin dipakai untuk terlihat sebagai manusia normal yang terhasut oleh syaitan, Mas. Kan rata-rata ya kita appreciate aja lah kerjanya setan, Mas. Kalau kita membuat kejahatan atau membuat dosa gitu. Itu kan udah janjinya setan gitu, Mas. Iya. Setan janjinya sama Allah lagi, Mas. Coba janjinya sama Mas Adam. Ingkar setan juga. Mas Adam, saya sebagai setan misalkan, saya akan mengganggu keluarganya si A gitu. Gue tetap ingkar tuh kemungkinan. Tapi setan janjinya saya akan mengganggu anak cucu Adam saat itu. Ya, karena Allah mengizinkan. Oke. Dari
perjanjian setan. Hmm. Bukan atas izin Allah juga kita melakukan kejahatan dan dosa. Oke. Terus Apa? Ya udah. mungkin setan mengingkari mungkin karena memang tugasnya, Mas. Dikasih tugas sama Allah, jadi kamu ingkar. Ya saya ingkar. Enggak, bukan tugas. Apa tuh? Karena sombong. Ya itu mungkin skenario aja, Mas. Ya, aduh bercanda lo. Mungkin loh. Karena Kan pengetahuan saya kan berkembang, Mas. Mungkin besok bisa berkata tidak. ke sana juga sempat berpikir seperti itu. Tapi nggak berani karena nggak ada dalilnya. Gue belum nemu. Mungkin ini. Terus cerita situ tuh. Kalau misal kita tarik urut, berarti semua atas izin Allah, hal buruk pun atas izin Allah. Betul. Kalau semua yang terjadi atas izin Allah, berarti hal buruk, dosa dan lain pun atas izin Allah. Setuju nggak di situ? Saya nggak berani jawab, Mas. Di situ kita tumbalin setan. Setan. Semua gara-gara Setan. Oke. Untuk menggoda manusia. Dan perbuatan setan untuk menggoda manusia itu diizinkan sama Allah. Oke. Dan Allah pun covernya ada tuntunan hidup, bukan turun agama, tuntunan hidup. Oke. Bagaimana untuk menjadi manusia di bumi dan dengan tujuannya diberikan sama Allah. Nah kalau sombong manusia ya wis karep-karep dewe. Oke. Ini sudah lebih dari 30 menit, Mas Dekai. Wah cukup lama. Cukup ya, lama, kita Mas Dekai. ajaran Jadi kesimpulannya, Mas Dekai, untuk buku Rembulan Tenggelam di Wajahmu. ini membalikan fitrah kita sebagai manusia Fitrah kita sebagai manusia untuk apa di dunia. untuk apa di dunia. Jadi intinya jangan merasa Tidak memiliki apa-apa. kalau kita merasa memiliki, maka kita Sombong. akan kehilangan. Juga sih nggak masuk sama ini anjing. Oke, Mas Dekai. Segitu dulu, Mas Dekai. Oke Mas Adam, terima kasih bestseller nih Mas Adam mau minjem ya? Mau minjem saya. Beli. Loh, kalau ada kenapa beli, Mas Dekai? Oke Mas Adam boleh. kalau Karena gitu. Terelia juga menyarankan daripada kamu mengcopy buku saya, Mending minjem ke mending minjem ke teman. Gitu. Oke Mas. Oke, terima kasih Mas Dekai. Hah? Biar jadi anak senja. Enggak mau. Saya udah pas. Tos Thank dulu. you. Oke.